Dan penyampaian itu bahasanya campur-campur, sebagian besar bahasa Jawa, ada bahasa Inggris juga, no question katanya. Ya kan kalau partai-partai ini nggak mencalonkan kadernya, untuk apa? Big questions katanya. Untuk apa akhirnya membuat partai gitu ya. Jadi campur-campur, tapi kalau sudah sampai hal-hal yang unik tuh bahasa Betawi yang keluar. Bahasa Betawi loh. Tapi Ya kan? kebanyakan bahasa Jawa. Ya gimana? Kebanyakan bahasa Jawa. Kebanyakan bahasa Jawa, tapi yang penting-penting itu keluar bahasa Betawinya itu ya, yang menyebabkan apa nggak ada ini urusan gue gitu ya. Jadi keluar itu. Nah, yang kedua Bahasa gaul tuh. bahasa gaul. Justru di situ. Nah, ini juga menarik nih, Bu Megawati sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa gaul loh. Iya kan? Jadi menarik. Nah, tapi saya mau bilang kalau boleh saya lihat sekarang dari hal-hal yang belum disampaikan tadi untuk saling melengkapi. Yang pertama, ini menarik loh. Untung terjadinya tidak di GBK. Seperti para relawan itu. Ya kan? Relawan itu kan di GBK tuh kemarin kan. Ternyata boleh GBK dipakai buat relawan. Ini untung terjadinya nggak di GBK. Terjadinya di JI Expo Kemayoran ya. Sehingga bentuknya tenda besar begitu. Yang memungkinkan komunikasinya jarak dekat. Dan memungkinkan seseorang berbicara 1 jam 57 menit 29 detik. Itu kalau di GBK nggak bisa. Ya, kalau ini karena ruangannya dalam bentuk tenda gitu kan. Jadi dia bisa berdiri, bisa duduk dengan. Jadi ini perbedaan juga nih antara kerja dari sebuah partai dengan kerja relawan gitu. Jadi untung terjadinya begitu sehingga bisa saya catat 1 jam 57 menit dan 29 detik. Ya. Nah yang ketiga, itu betul tadi Pak Abang dari Golkar menyatakan. Kalau jadi partai itu harus besar, lewat usia emas gitu ya. Terus kemudian kemungkinan mencetak hat-trick itu ada gitu. Baru bisa punya acara seperti yang kemarin itu. Yang saya ingin perhatikan justru Pak Jokowi, Datuk Khan Ilyas. Ini Pak Jokowi ini menjadi menarik untuk diperhatikan ya. Hadir sebagai kader kan, bukan sebagai presiden kan. Sehingga Bu Megawati bebas berbicara kepada dia. Bahkan di situ saya melihat Pak Jokowi juga berubah loh. Bukan hanya yang lain. Jadi misalnya gini ya. Ingat nggak tiba-tiba Jokowi mengatakan luar biasa Ibu Megawati ini tidak gerusa-gerusu. Artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Padahal kalau kita ingat pada waktu ulang tahun Golkar mungkin ya. Yang Pak Jokowi mengatakan heran ini ketua-ketua partai rangkul-rangkulan terus. Tapi kok nggak ada deklarasinya gitu ya. Mudah-mudahan segera ada deklarasi begitu. Jadi begitu masuk dalam suasana sebesar partai PDIP itu, seorang Jokowi aja berubah. Ya kan mengatakan berubah. Berubah yang sebelumnya menasihatkan kepada ketua-ketua partai yang sering rangkulan, segeralah deklarasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera deklarasi, di situ berubah loh. Ya, orang lain mungkin nggak kepikirin nih, mungkin Pak Emrus nanti bisa sama-sama kita analisis. Anda masih 2 tahun lagi, ya kan? Apa yang bisa Anda berikan kepada partai? Menarik loh, betul kan? Karena kalau tidak ada PDI Perjuangan, aduh kasihan dah gitu. Jadi saya juga bisa melihat dari sisi yang lain membaca itu, boleh kan? Walaupun kalau kita tanya ke Ibu, enggak ya itu makanya. Kalau enggak saya mengatakan bahwa selanjutnya apa yang diberikan Jokowi buat partai gitu. Tapi komentarmu tadi tersesat itu. Oh iya, enggak apa-apa. Bukan Nggak apa-apa. apa yang dibikin Jokowi kepada partai. Jokowi orang partai. Sejak dari awal dia sudah bahagian daripada partai. Jadi dia bukan orang luar. Apa yang dibikin Jokowi terhadap partai atau diingatkan Mega, enggak, semua itu udah otomatis. Iya, iya. Enggak, ini cara saya membacanya Iya, gitu. Iya, iya. Karena enggak apa-apa. Malah tersesat. Nanti kalau saya mengutip Bu Mega, saya jawab enggak ada. Itu urusan gue. Kode tentang 3 nama. Ya, kode tentang 3 nama. Yang pertama, kalau kita baca ini, saya jadi melihat bahwa, saya sengaja bawa ini, izin Datuk Khan Ilyas dan pemirsa, supaya nggak meleset. Supaya kata-katanya itu mengulangi apa yang disampaikan gitu ya. Dan ini sudah ada Budi Putro, kemudian Perhimpunan Orang Merdeka. Sama kalau kebetulan ini saya baru tadi malam berbicara dengan kader, yang saya nggak boleh sebut nama pasti. Yang berbeda pendapat dengan Pandana Baban. Dekat juga. Dan mengatakan ada peluang ini.
Peluang apa? Peluang Bu Mega. Ada peluang itu. Walaupun begitu saya sampaikan, saya dijawab oleh Bang Pandana Baban, Anda itu maha tersesat katanya. Iya kan? Maha tersesat katanya. Bukan tersesat lagi, maha tersesat. Tapi saya menyampaikan apa yang saya dengar tadi malam bersama-sama di sebuah stasiun televisi lain. Orang dekat juga. Nah, kurang lebih kan kalimatnya begini. Kamu tahu nggak sih, Ibu Mini udah pintar, cantik, karismatik, pejuang, opo meneh. Apalagi kurang lebih gitu ya. Kata Megawati. Ada pertanyaan, pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Masuk lagi bahasa Betawi nih. Kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada gitu. Nah, untung ada kalimat, ada dua kata yang bisa membuat kita bisa percaya juga pada Bang Pandana Baban. Di situ ada kata, aduh gawat gitu. Jadi Nggak gawat maksudnya itu. nggak tahu saya nih gawatnya. Karena orang-orang itu tidak melihat dia. Hah? Iya, makanya dia bilang gawat. Nggak apa-apa, itu definisi pemandangannya dari Datuk Cornelius. Ya, karena kalau kita sampaikan ke Bu Mega nanti jawab gitu Bung lagi. Effendi. Gak ada, Bung urusan Effendi. gue, gile. Bung Effendi, Iya. baru ini kali saya lihat moderator kita dalam hal ini Pak Karni Ilyas ikut beropini gitu loh. Iya. Karena kebetulan ada kata-kata aduh gawat yang bisa dibaca kedua arah, ya kan? Aduh gawatnya bercanda jangan saya lagi lah begitu ya. Atau aduh gawat apa? Dan kebetulan ada tuh Budi Putro dan kawan-kawan katanya anak-anak muda sama perhimpunan berpikir merdeka atau apa yang menyuarakan ini gitu ya. Ditambah dengan data yang paling baru kemarin. Sementara data Abang Pandana Baban ini 2012. Ya kurang lebih begitulah ya. Enggak, jangan. Saya enggak teruskan. Itu termasuk Datuk Cornelius tadi enggak apa-apa kita berpendapat karena Ibu Mega akan mengatakan, enggak ada urusan gue. Ya gitu ya. Nah yang kedua Bu Puan. Ini menarik Rai, saya agak mengamini kalimat-kalimat Rai khususnya begini. Walaupun di pilkada banyak kepala-kepala daerah perempuan yang menang, tapi pernyataan-pernyataan kesetaraan ini menyangkut pemimpin nasional. Pemimpin tingkat presiden yang akan terpilih melalui sebuah pemilihan umum langsung. Bukan karena waktu itu Gus Dur dimakzulkan maka Ibu Mega menjadi presiden gitu loh. Jadi kalimat-kalimat ini disampaikan dengan baik sehingga banyak yang hadir mengatakan, nah apalagi diberi tambahan waktu oleh Ray Rangkuti tadi kalau sampai Maret belum diumumkan ini mengarahnya ke Ibu Puan gitu ya. Sehingga kalau sampai Maret diumumkan Puan, di atas Maret ke Ganjar gitu ya. Jadi sementara ini berarti dalam hari-hari ini masih Puan gitu kan. Kata Rai analisisnya. Nah itu menguat dengan tadi menyatakan bahwa presiden perempuan kurang lebih gitu. Pemimpin perempuan itu juga sejajar banyak berkarya di dunia. Sangat memperhatikan stunting, diversifikasi pangan ya kan. Aku ini banyak kalau melakukan hal-hal tentang stunting gitu kan. Loh aku kok belum diberi penghargaan kurang lebih gitu-gitu ya. Jokowi Anda memberikan apa pada partai kurang lebih gitu loh. Nah tapi yang mau saya garis bawahi justru ada satu kalimat lagi Rai yang membuat kita bisa ragu-ragu. Ketika Pak Jokowi itu menyebut anak-anak dari Ibu Puan atau cucu-cucunya ya kan. Nah ini ada 2 cucu saya, ayo berdiri. Coba nih, ayo jangan malu nih tuh ini putra-putrinya Mbak Puan kata Megawati. Beberapa persepsi mengatakan iyalah kalaupun enggak Mbak Puan saat ini, nanti cucu-cucunya lah yang meneruskan jadi presiden gitu. Sampai begitu tuh ada yang bilang begitu.